Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Farid Ahmadi, Eskom, PhD, selaku dosen pengampu mata kuliah media pembelajaran, dan yang berbahagia teman-teman semua. Nah, perkenalkan nama saya Nur Hayati, NIM 14014186615. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang rancangan media pembelajaran alat peraga debit dengan bahan bekas berbasis konservasi. Nah, jadi pada pembuatan rancangan ini saya mengambil mopel matematika kelas 5, kemudian KD-nya KD3.3, yaitu menjelaskan perbandingan dua besaran yang berbeda, kecepatan sebagai perbandingan jarak dengan waktu, dan debit sebagai perbandingan volume dan waktu. Nah, untuk media ini diharapkan bisa menjelaskan materi tentang konsep debit sebagai perbandingan volume dan waktu. Nah, media ini disebut dengan alat peraga debit. Nah, tujuan pembelajaran. Jadi ada dua tujuan pembelajaran yang diharapkan tercapai melalui pembelajaran dengan bantuan alat peraga debit ini. Yang pertama, melalui praktikum mencari debit air menggunakan alat peraga debit, siswa dapat memahami konsep debit sebagai perbandingan volume dan waktu dengan tepat. Tujuan yang kedua adalah melalui praktikum mencari debit air menggunakan alat peraga debit, siswa dapat memahami hubungan waktu dan volume terhadap debit air dengan tepat. Berikut adalah alat dan bahan untuk pembuatan alat peraga debit. Yang pertama, untuk alatnya ada gunting, karter, alat lem tembak, amplas, dan gergaji. Nah, untuk bahannya ada papan kayu ukuran 40 cm x 20 cm, kemudian toples bentuk balok ukuran 20 cm x 15 cm, dan toples sosis yang ukuran kecil 2 buah, kemudian botol air mineral ukuran 1,5 liter 2 buah, kemudian paku, kemudian panduan penggunaan alat peraga, dan daftar konversi satuan volume dan waktu. Berikut adalah konsep media yang akan saya buat beserta dengan cara pembuatannya. Nah, jadi untuk langkah pembuatan, yang pertama adalah siapkan semua bahan dan alat. Untuk alat dan bahannya sudah saya sampaikan tadi. Kemudian haluskan papan kayu. Jadi untuk dasarannya saya menggunakan papan kayu. Kebetulan di rumah saya ada papan kayu bekas yang sepertinya insya Allah masih bisa digunakan untuk pembuatan media ini. Kemudian papan kayu itu dihaluskan dan diwarnai dengan cat hitam, kemudian dijemur. Nah, setelah dijemur, kita ini bisa menggunakan toples sosis tadi, disusun seperti ini. Jadi dua menempel, yang warna ungu ini. Warna ini hanya saya gunakan untuk pembuatan desain. Jadi mungkin nanti untuk pembuatan aslinya tidak ada pengecatan. Jadi warna asli. Kemudian setelah menempelkan dua toples pada papan kayu menggunakan lem tembak, dilanjutkan dengan menempelkan toples bentuk balok. Nah, toples bentuk balok adalah ini. Nah, jadi toples bentuk balok ini digunakan untuk menampung air dari pancuran gelas mineral ini. Nah, kemudian setelah menempelkan ini, potong botol air mineral 1,5 liter menjadi bentuk gelas berkapasitas 1 liter. Jadi kita memotong botol air mineral yang sebelumnya berukuran 1,5 liter, kita ambil hanya 1 liter saja.
Jadi untuk teknik pembuatan 1 liternya mungkin bisa diukur menggunakan diisi air dulu 1 liter, baru nanti dipotong botolnya, seperti itu. Kemudian tempelkan panduan penggunaan alat peraga pada papan menggunakan lem tembak. Nah, ini sebelumnya sudah disiapkan panduan penggunaan alat peraga yang sudah di-print dan dilaminating. Kemudian daftar konversi juga sama dengan panduan, di-print, dilaminating. Nah, untuk botol pancuran yang berkapasitas 1 liter tadi itu tidak ditempelkan di atas toples, jadi hanya diletakkan di atas toples. Kenapa hanya diletakkan? Jadi untuk mempermudah mungkin ketika media itu akan dibawa kemana seperti itu, jadi tidak terlalu banyak makan ruang. Jadi ketika mungkin dibawa ke suatu tempat atau berpindah tempat, bisa dimasukkan ke dalam toples yang balok ini, jadi lebih efisien seperti itu. Kemudian setelah semua tertempel, alat peraga bisa digunakan. Jadi untuk pancuran, jadi gunanya ada dua botol berkapasitas berbeda, dua botol berkapasitas sama. Ini untuk menunjukkan yang satu botol itu pancurannya besar, yang sini besar, kemudian yang sini kecil. Nah, nanti ini akan digunakan untuk menggiring siswa untuk menemukan konsep tentang debit sebagai perbandingan volume dan waktu. Demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.